Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma Octavia, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam dengan NIM 0111212131 akan mempresentasikan materi mengenai pengenalan hadis tematik dengan dosen pengampu Bapak Iqbal LCMA. Adapun dengan subjudul yang pertama yaitu pengertian hadis tematik. Hadis tematik bisa disebut sebagai maudhu'i. Nah, secara bahasa, kata maudhu'i berasal dari kata maudhu' yang merupakan isim maf'ul dari kata wada'a yang artinya masalah atau pokok permasalahan. Secara etimologi, kata maudhu'i yang terdiri dari huruf waw, dhof, ain berarti meletakkan sesuatu atau merendahkannya. Sehingga kata maudhu'i merupakan lawan kata dari al-raf'u yang artinya mengangkat. Mustafa Muslim berkata bahwa yang dimaksud dengan maudhu'i adalah meletakkan sesuatu pada suatu tempat. Maka, yang dimaksud dengan metode maudhu'i adalah mengumpulkan ayat-ayat yang bertebaran dalam Al-Quran atau hadis-hadis yang bertebaran dalam kitab-kitab hadis yang terkait dengan topik tertentu atau tujuan tertentu, kemudian disusun sesuai dengan sebab-sebab munculnya dan pemahamannya dengan penjelasan, pengkajian, dan penafsiran dalam masalah tertentu tersebut. Adapun subjudul yang kedua yaitu tujuan kajian hadis tematik. Nah, tujuan kajian hadis tematik ini adalah penggunaan metode tematik dalam meneliti hadis diperlukan untuk membantu meletakkan ilmu-ilmu syariat baru yang berkembang dan menyongsong kebutuhan ilmiah umat Islam dalam berbagai ilmu pengetahuan. Nah, kemudian dari berbagai bidang keilmuan yang ada nantinya akan disadari bahwa di antaranya bisa saling melengkapi dan memperkuat satu sama lain untuk tercapainya suatu tujuan. Selain yang telah disebutkan, metode tematik ini dinilai efektif untuk masalah pertentangan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena memang diperlukan perhatian lebih untuk mengurangi atau menghilangkan pertentangan hadis di tengah masyarakat yang disebabkan oleh perbedaan pemahaman riwayat yang dipegang. Dengan melakukan pengumpulan riwayat-riwayat yang secara zahir ini bertentangan melalui kajian tematik diharapkan dapat menyelesaikan masalah tersebut. Lalu, subjudul yang ketiga adalah hal-hal yang perlu ditentukan di dalam hadis tematik. Nah, di dalam hadis tematik ini ada beberapa hal yang perlu ditentukan. Yang pertama ada topik, yang kedua ada tema, yang ketiga ada judul, yang keempat ada permasalahan. Nah, mencari pokok permasalahan bisa melalui pendekatan hadis, ada juga melalui pendekatan Quran dan pendekatan Islam, di mana pendekatan Islam ini di dalamnya terdapat hadis dan dalil. Lalu ada subjudul yang keempat yaitu langkah-langkah kajian hadis tematik. Yang A, menentukan tema atau masalah yang akan dibahas. Yang B, menghimpun atau mengumpulkan hadis-hadis yang terkait dalam satu tema baik secara lafal maupun secara makna melalui kegiatan tahrij al-hadis. Yang C, melakukan kategorisasi berdasarkan kandungan hadis dengan memperhatikan kemungkinan perbedaan peristiwa wurudnya hadis atau tanawwu dan perbedaan periwayatan hadis. Yang D, melakukan kegiatan iktibar dengan melengkapi seluruh sanad. Yang E, melakukan penelitian sanad yang meliputi penelitian kualitas pribadi perawi, kapasitas intelektualnya, dan metode periwayatan yang digunakan. Yang F, melakukan penelitian matan yang meliputi kemungkinan adanya illat atau cacat dan syadz atau kejanggalan. Yang G, mempelajari tema-tema yang mengandung arti serupa. Yang H, membandingkan berbagai syarah hadis. Yang I, melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis atau ayat-ayat pendukung. Yang J, menyusun hadis penelitian menurut kerangka besar konsep. Yang terakhir, K, menarik suatu kesimpulan dengan menggunakan dasar argumentasi ilmiah. Adapun kesimpulan yang dapat kita tarik adalah menjadikan metode tematik penting digunakan para pengkaji hadis dengan melalui proses pengumpulan atau menghimpun hadis-hadis yang setema. Selain itu, metode tematik berperan untuk mempertajam keberadaan ilmu hadis sebagai salah satu disiplin ilmu, karena di dalamnya terdapat pembaharuan ilmu sebagai kebutuhan masyarakat dan dapat membantu memperhatikan sisi keistimewaan hadis yang menjadi bagian dari wahyu. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.